Halo guys, balik lagi dengan Efek Anime. Nah, pada video kali ini, kami akan merangkum semua part dari video One Piece Arc is Blue. Bagi kalian yang sudah menonton versi partnya, kalian bisa skip video ini karena ini hanya rangkuman saja. So, langsung saja kita mulai ceritanya. Tapi sebelum kita menuju topik utama, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan juga tombol loncengnya agar selalu mendapatkan update seputar alur cerita anime dari kami. Dan berikut seluruh alur cerita One Piece Arc is Blue versi Efek Anime. Cerita dimulai dengan kisah balik Goldie Roger. Ia adalah seorang raja bajak laut, yang dimana dia hendak dieksekusi, tapi sebelum dieksekusi, dia memberitahu kepada semua orang tentang harta karunnya yaitu One Piece yang berada di suatu tempat. Harta karun tersebut digadang-gadang adalah semua kekayaan yang dikumpulkan oleh bajak laut Goldie Roger. Saat mendengar ucapan itu, semua orang berbondong-bondong untuk menjadi bajak laut dan mencari harta karun tersebut. Dan saat itulah era bajak laut dimulai. 12 tahun kemudian, tepatnya di desa Fushia. Nah, tokoh utama di anime ini adalah Luffy. Pada saat itu, Luffy berumur 7 tahun. Di suatu tempat, Luffy mencoba membujuk seorang bajak laut berambut merah dan dia adalah Shanks. Shanks adalah kapten dari bajak laut Akagami. Luffy meminta kepada Shanks untuk menjadikannya sebagai kru bajak lautnya, akan tetapi Shanks menolaknya karena Luffy masih kecil. Beberapa saat kemudian, bandit gunung muncul dan membuat kekacauan di dalam bar. Pada saat itu juga, kapten bandit itu menghina Shanks. Kejadian tersebut membuat Luffy marah karena idolanya telah dihina di depan matanya, tetapi Shanks tidak menganggapnya serius. Luffy yang sedang marah tanpa berpikir memakan buah yang ada di dekat Shanks, di mana buah itu adalah buah iblis Gomu Gomu no Mi atau dikenal dengan buah iblis karet. Kemudian tubuhnya tiba-tiba menjadi lentur seperti karet. Akibat dari memakan buah iblis itu, Luffy tidak bisa berenang. Keesokan harinya, bandit itu datang dan ia sedang terlibat konflik dengan Luffy, namun Luffy dikalahkan dan dibawa ke dekat pantai. Shanks yang mendengar itu langsung menuju ke sana bersama kelompoknya. Kemudian Shanks berbincang dengan baik. Di sana Shanks memberi peringatan kepada bandit gunung, kalau kau menantang kami, setidaknya kau harus membawa kapal perang. Setelah itu, anak buah dari Shanks melawan bandit gunung itu. Dan seketika, kelompok bandit gunung itu kalah. Bandit itu melarikan diri dan membawa Luffy ke tengah laut sebagai sandera. Tiba-tiba, datang monster laut yang sangat besar yang akan melahap mereka. Akan tetapi, datang Shanks yang menyelamatkan Luffy, namun akibatnya, tangan kiri Shanks telah terputus akibat menyelamatkan Luffy. Setelah itu, Luffy berjanji kepada Shanks kalau Luffy akan menjadi raja bajak laut dan mendapatkan kru yang sangat kuat untuk mengembalikan topi yang diberikannya. 10 tahun kemudian, Luffy telah berumur 17 tahun dan dimulailah awal perjalanan Monkey D. Luffy untuk menjadi seorang bajak laut. Di sini Luffy mengungkapkan kalau dia ingin mencari 10 orang yang akan menemaninya menjadi seorang bajak laut, yang dimana krunya mempunyai keahlian di bidang masing-masing untuk menopang Luffy menjadi seorang raja bajak laut. Pada saat pelayarannya, Luffy dihambat pasukan air besar sehingga dia masuk ke dalam tong. Kemudian tong tersebut hanyut sampai diambil alih oleh anak buah dari bajak laut Alvida. Setelah keluar dari tong, dia bertemu seorang anak muda yang bernama Koby. Dia bercerita kepada Luffy bahwa dulunya dia dipaksa menjadi kru Alvida. Kemudian Koby meminta Luffy untuk mengalahkan Alvida. Beberapa saat kemudian, Luffy membuat kekacauan sehingga membuat marah Alvida. Dan di saat itu juga, Luffy mengalahkan Alvida dengan sekali pukulan saja. Setelah itu, Luffy dan Koby berlayar ke sebuah tempat menggunakan kapal kecil milik Alvida. Di sela-sela perjalanannya, Luffy meminta Koby menjadi krunya, akan tetapi Koby menolak tawaran tersebut karena dirinya ingin menjadi marinir angkatan laut untuk memenjarakan orang-orang yang jahat seperti Alvida. Kemudian Luffy bertanya kepada Koby apa ada seseorang yang kuat di sekitar sini. Koby menjawab, ada seorang pemburu bajak laut yang sangat kuat, dan dia bernama Roronoa Zoro yang mempunyai bounty sebesar 20 juta berry. Setelah sampai di pulau itu, mereka mencari informasi tentang keberadaan Roronoa Zoro. Dari informasi yang beredar, Roronoa Zoro telah ditangkap oleh Angkatan Laut, yang dimana dia telah menggantikan hukuman dari anak kecil yang telah mengotori baju dari Helmippo. Helmippo adalah anak dari pimpinan marinir di daerah itu yang bernama Morgan. Kemudian Luffy datang ke tempat Zoro dan meminta Zoro untuk menjadi krunya, karena menurutnya Zoro adalah orang yang baik berbeda dengan informasi yang beredar. Tapi Zoro menolak tawaran tersebut.
Beberapa saat kemudian, Zoro berpikir ulang untuk menerima tawaran Luffy karena daripada mati di sini, lebih baik bergabung bersama bajak laut. Meskipun demikian, Zoro berniat menjadi pendekar pedang terkuat di dunia meskipun bersama bajak laut. Setelah itu, Zoro meminta Luffy untuk mengembalikan pedangnya yang telah dibawa oleh para angkatan laut. Luffy menjadi bersemangat karena telah mendapatkan kru pertamanya. Beberapa saat kemudian, Luffy membuat kekacauan dan berhasil mendapatkan pedang milik Roronoa Zoro dan membebaskannya. Akan tetapi, Morgan datang untuk mengalahkannya. Kemudian Luffy dan Zoro bekerja sama untuk mengalahkan Morgan dan memberi pelajaran kepada Helmippo. Setelah kejadian itu, para penduduk berterima kasih kepada Luffy karena telah mengalahkan pimpinannya yang korup dan sering melakukan penindasan kepada penduduknya. Pada akhirnya, Luffy dan Zoro menuju ke tempat berikutnya dan berpamitan kepada Koby. Koby akan menetap di tempat itu karena Koby ingin menjadi pasukan angkatan laut. Selanjutnya, Luffy dan Zoro berlayar ke lautan, dan di saat perjalanannya, Luffy bertanya kepada Zoro kenapa Zoro menjadi kru bajak laut. Zoro menjawab kalau dirinya tidak tahu arah pulang. Makanya, dia menjadi pemburu bajak laut untuk bertahan hidup. Setelah itu, mereka kebingungan karena mereka berdua buta arah atau bisa diartikan tidak bisa membaca peta. Setelah itu, Luffy yang sedang kelaparan melihat seekor burung yang melintas di atas kapal mereka. Alih-alih menangkap burung itu, Luffy malah ditangkap burung tersebut yang ternyata burung tersebut sangatlah besar. Zoro yang melihat itu kemudian mengejar burung tersebut, tapi tiba-tiba Zoro dihadang oleh 3 orang bawahan dari bajak laut Buggy, yang dimana Buggy adalah bajak laut yang menguasai pulau yang akan dituju Zoro dan Luffy. Secara tiba-tiba, para anak buah Buggy ingin mengambil kapal yang ditumpangi oleh Zoro. Tetapi Zoro kemudian mengalahkan mereka bertiga dan mengejar burung tersebut. Di sisi lain, Kapten Buggy memerintahkan anak buahnya untuk menembak burung yang melintasi kota. Setelah itu, Luffy terbebas dari burung itu. Namun, karena tembakan dari meriam tersebut, Luffy terjatuh dan mengejutkan 3 orang yang sedang mengejar seorang gadis yang mencuri peta menuju Green Line. Gadis itu memanfaatkan situasi ini untuk mengelabui anak buah Buggy yang dimana gadis itu mengakui bahwa Luffy adalah bosnya. Tapi Luffy di sini kebingungan karena tidak mengenal gadis tersebut. Dan secara tiba-tiba, bawahan Buggy menyerang Luffy. Akan tetapi, ketiga orang tersebut dihajar oleh Luffy. Setelah itu, gadis itu mengenalkan dirinya dan dia bernama Nami. Kemudian Nami meminta Luffy untuk menjadi rekannya untuk mengambil harta dari Buggy, akan tetapi Luffy menghiraukannya. Dan di sini, Kapten Buggy diduga sebagai pemakan buah iblis Bara-Bara Nomi, yang dimana buah iblis itu kekuatannya adalah memisahkan bagian-bagian tubuhnya. Beberapa saat kemudian, Nami secara tiba-tiba menyerahkan Luffy kepada Buggy dengan syarat dirinya bergabung dengan krunya, tapi itu hanyalah akal-akalannya saja, karena Nami ingin mencuri harta yang dimiliki oleh Buggy. Kemudian Buggy meminta Nami untuk menembakkan meriam kepada Luffy yang sedang terkurung, yang dimana Buggy menguji kesetiaan dari Nami. Akan tetapi, Nami tidak tega membunuh Luffy, yang pada akhirnya, Nami menjadi sasaran dari Buggy karena telah mengkhianatinya. Setelah itu, Buggy meminta anak buahnya untuk membunuh Nami, tapi tiba-tiba Zoro datang dan mengalahkan semua anak buah dari Buggy. Dan setelah itu, terjadi pertarungan antara Zoro dengan Buggy. Pada akhirnya, Zoro, Nami, dan Luffy berhasil kabur dari tempat tersebut dengan menembakkan meriam ke Buggy dan pasukannya yang membuat Buggy marah kepada kawanan topi jerami. Setelah itu, mereka menuju ke sebuah desa yang kosong, dan di sana mereka bertemu dengan kepala desa yang bernama Budel. Kemudian Budel selaku kepala desa menjelaskan kenapa desa ini kosong atau sepi penduduk. Dan ternyata, desa tersebut kosong karena desa tersebut telah dikuasai oleh bajak laut Buggy. Beberapa saat kemudian, Kapten Buggy mengirim kedua anak buahnya yang paling kuat untuk membunuh kawanan topi jerami. Mereka berdua adalah Moji dan Cabaji. Kemudian mereka bertemu dengan Luffy dan Nami di sebuah kota kosong tersebut. Nah di sini, Luffy tidak bisa bertarung karena Luffy masih terkurung dalam penjara milik Buggy. Dan akhirnya, Luffy terbebas dari penjara tersebut karena telah dihancurkan oleh peliharaan dari Moji yang bernama Richie. Dan setelah itu, terjadi pertarungan di mana pertarungan tersebut telah menghancurkan rumah yang ditinggali Zoro untuk beristirahat karena lukanya yang cukup parah. Zoro marah kepada Moji dan Richie karena telah mengganggu istirahatnya, dan Zoro kemudian menyerangnya dan secara tiba-tiba, anak buah Buggy datang untuk menghadang Zoro. Dia bernama Cabaji. Di sisi lain, Luffy mengalahkan Moji dan Richie. Dan secara tiba-tiba,
Buggy datang menyerang Luffy. Di sisi lain, Zoro yang habis mengalahkan Cabaji langsung ke tempat Luffy untuk membantunya. Kemudian terjadi pertarungan yang cukup sengit. Di sela-sela pertarungan dengan Buggy, Nami mencuri harta yang dimiliki oleh Buggy. Pada saat pertarungan, Buggy mengungkapkan kalau dirinya adalah sahabat karib dari Shanks dan bagaimana dia bisa memakan buah iblis bara-bara Nomi. Setelah itu, Luffy mengalahkan Buggy dan menerbangkannya ke langit. Setelah kejadian itu, kepala desa berterima kasih kepada Luffy, tetapi para penduduk desa menganggap Luffy seperti bajak laut pada umumnya. Dan akhirnya, mereka bertiga melarikan diri dan meninggalkan harta dari Buggy untuk membangun desa yang rusak. Kemudian, bajak laut topi jerami merekrut Nami untuk menjadi navigasi di kapalnya. Pada part sebelumnya, kita diperlihatkan Luffy telah mendapatkan kedua krunya, yaitu Roronoa Zoro dan Nami sebagai navigator di dalam bajak laut topi jerami. Nah, pada part kedua ini, mereka ke sebuah tempat di mana mereka mendengar kalau ada seseorang penembak jitu. Desa berikutnya yang mereka datangi adalah desa Sirup. Tepat setelah di sana, mereka dikagetkan oleh sekelompok anak muda yang menghadang mereka. Mereka menamai kelompok itu dengan nama bajak laut Usopp. Kelompok ini terdiri dari Usopp dan 3 anak desa yang setia. Mereka bernama Tama Negi, Ninjin, dan Piman. Bajak laut Usopp tidak menimbulkan masalah secara nyata, tapi mereka sering mengganggu penduduk desa karena mereka sering memberikan peringatan palsu tentang datangnya bajak laut yang akan menyerang desa mereka. Dan kemudian, anak buah Usopp menjelaskan kenapa Usopp sering melakukan kebohongan seperti itu. Kebohongan tersebut dilakukan karena dia sangat membenci ayahnya, di mana ayahnya yang bernama Yasop adalah seorang bajak laut. Karena pada saat ibunya sakit, ayah Usopp tidak kembali. Dan pada akhirnya, Usopp menyalahkan ayahnya karena tidak bisa menolong ibunya. Dan setelah ibunya meninggal, Usopp sering membuat kebohongan dan terus ia lakukan sampai sekarang. Dan setelah itu, kita diperlihatkan Usopp yang sedang menghibur temannya, yaitu Kaya. Di mana Kaya tidak bisa keluar rumah karena tubuhnya amat sangat rapuh, makanya ia tidak keluar rumah. Dan di setiap harinya, Usopp sering menghibur Kaya dengan ceritanya. Meskipun Kaya mengetahui kalau Usopp berbohong, dia pun membiarkan hal tersebut dan mendengar cerita Usopp setiap harinya. Tetapi ada yang tidak senang dengan Usopp, dan dia adalah pembantu dari Kaya yang bernama Klahadore. Klahadore dulunya adalah seorang bajak laut yang terdampar di desa Sirup yang diselamatkan oleh ayah dari Kaya. Kemudian Klahadore mengabaikan dirinya untuk menjadi pembantu dan melayani Kaya. Akan tetapi, itu adalah akal-akalannya saja karena Klahadore sudah merencanakan hal tersebut untuk mengambil kekayaan milik keluarga Kaya. Dan dia juga telah membunuh ayah dari Kaya. Serta, ternyata Klahadore adalah pemimpin dari bajak laut yang terkenal, yaitu Kapten Kuro. Setelah 3 tahun, rencananya pun berhasil, dan para anggotanya juga menuju desa tersebut yang dipimpin oleh wakil kapten dari bajak laut Kuro yang bernama Jango. Jango adalah tangan kanan dari Kapten Kuro, yang dimana dia mempunyai kekuatan untuk menghipnotis orang. Beberapa saat kemudian, kawanan topi jerami mendengar tentang keributan tersebut, dan Luffy memutuskan untuk membantu Usopp dan desa tersebut. Kemudian Usopp memberitahu kawanan topi jerami untuk mengamankan daerah pantai yang dimana Jango akan melewati tempat tersebut bersama kelompoknya. Kemudian Usopp memerintahkan ketiga anak buahnya untuk menjaga Kaya dari Kapten Kuro. Beberapa saat kemudian, kawanan topi jerami menuju ke sana. Akan tetapi, Luffy yang sedang marah terlewat dari tempat tersebut. Di sisi lain, Nami dan Zoro berusaha mencegah bajak laut Kuro. Kemudian Zoro melawan Jango, yang dimana Jango menghipnotis ketiga anak buahnya untuk menjadi kuat. Akibat kejadian itu, Zoro terluka parah. Akan tetapi, Zoro bisa mengalahkan ketiga orang tersebut. Setelah itu, Kapten Kuro datang dengan sikap marahnya karena pasukannya terlalu lama untuk menemuinya. Kemudian terjadi pertarungan antara Zoro dan Kapten Kuro. Di sisi lain, Luffy datang dan bertarung dengan Jango. Dengan sangat bodohnya, Luffy terkena hipnotis dari Jango. Hipnotis itu membuat Luffy menjadi lebih kuat dan tidak terkontrol. Setelahnya, Luffy menghajar tanpa ampun pasukan bajak laut Kuro. Sedangkan Jango mengejar Usopp yang sedang ingin menyembunyikan Kaya. Kemudian terjadi pertarungan Kapten Kuro dengan Luffy, dan pada akhirnya, Luffy memenangkan pertarungan tersebut. Di sisi lain, akibat kecerdikan dari Usopp, Jango bisa dikalahkan dengan susah payah. Setelah kejadian itu,
Luffy diberi kapal oleh keluarga kaya. Dengan senang hati, Luffy menerima kapal tersebut. Kapal itu bernama Going Merry. Kemudian Luffy mengajak Usopp bergabung menjadi penembak jitu di bajak laut topi jerami. Setelah itu, mereka meneruskan perjalanannya, di mana Luffy mengungkapkan kalau dirinya sedang mencari seorang koki di kapalnya untuk berjaga-jaga berlayar di Green Line. Green Line adalah lautan yang berbeda dari lautan lainnya, ditambah lagi, semua bajak laut terkuat ada di sana untuk mencari One Piece. Kemudian Luffy berpikir untuk membuat sebuah bendera untuk melambangkan bajak lautnya. Bendera tersebut bergambar tengkorak yang bertopi jerami. Setelah itu, kita diperlihatkan masa kecil dari Zoro di mana dia mencari seorang yang kuat. Dan ada satu orang saja perempuan yang bisa mengalahkannya, dia bernama Kuina. Kuina adalah calon penerus dari dojo yang ditinggali oleh Zoro. Akan tetapi, dojo itu tidak mengharapkan pendekar pedang perempuan, melainkan seorang pendekar pedang laki-laki. Setelah kematian dari Kuina, Zoro mempunyai janji dengannya untuk menjadi pendekar pedang nomor 1 di dunia. Dan untuk mengisi waktu kosongnya, Luffy dan Usopp belajar cara menembakkan meriam dengan benar, akan tetapi, peluru mereka menghancurkan sebuah batu karang di mana di balik batu karang tersebut ternyata ada 2 orang yang berada di sana. Kemudian kedua orang tersebut marah dan ternyata mereka adalah anak buah Zoro saat menjadi pemburu bajak laut. Mereka berdua bernama Johnny dan Yoshaku. Singkat cerita, Luffy bertanya kepada mereka apakah ada seorang koki di lautan ini. Mereka menjawab di dekat sini ada sebuah restoran terbaik di East Blue. Restoran tersebut sangat unik di mana restoran itu terapung di atas laut. Restoran itu bernama Berti. Beberapa saat kemudian, topi jerami didatangi oleh marinir angkatan laut yang dipimpin oleh Full Body. Dan seketika, Full Body menyerang Luffy dengan meriamnya, akan tetapi Luffy membalikan meriam tersebut. Tetapi meriam itu meleset dan mengenai restoran Berti. Kemudian Full Body tampaknya takut dengan kawanan Luffy dan meninggalkannya. Setelah itu, Luffy menuju restoran itu untuk meminta maaf kepada sang pemilik restoran tersebut. Nah, pemilik restoran tersebut bernama Zeff si kaki merah. Kemudian permintaan Luffy tidak diterima oleh Zeff karena kapal tersebut mengalami kerusakan yang cukup parah. Di sisi lain, kita diperlihatkan koki yang sedang menyajikan makanan ke pelanggannya. Koki tersebut bernama Sanji. Nah, pelanggan ini adalah Full Body. Full Body tidak terima dengan koki tersebut karena dia menggoda wanita yang bersamanya. Full Body tak terima dan mencari cara untuk membuat restoran itu menjadi jelek. Yang kemudian, ia mencari serangga dan mencampurkannya ke dalam sup tersebut agar bisa menyalahkan koki itu. Kemudian terjadi pertengkaran yang dimana koki itu membuat babak belur Full Body. Dan setelah itu, mereka dipisahkan oleh Zeff. Beberapa saat kemudian, ada seorang anggota bajak laut yang telah melarikan diri yang ditangkap oleh Full Body. Dia adalah wakil bajak laut Don Creek yang bernama Gin. Setelah itu, dia meminta makanan kepada para koki yang ada di sana karena dia sedang kelaparan. Setelah itu, terjadi kericuhan antara koki dan Sanji karena Sanji memberikan makanan kepada Gin. Kemudian Luffy melihat kebaikan dari Sanji dan meminta Sanji untuk menjadi koki di krunya. Akan tetapi, Sanji menolaknya karena Sanji masih memiliki hutang budi kepada Zeff. Setelah itu, kita diperlihatkan masa kecil dari Sanji secara singkat, yang dimana dia diselamatkan oleh Zeff. Nah, Zeff di sini adalah kapten dari bajak laut kaki merah. Kenapa Zeff menyelamatkan Sanji? Karena Sanji memiliki mimpi yang sama dengannya, yaitu untuk menemukan lautan All Blue, yang dimana lautan itu adalah lautan legenda. Kemudian Gin berterima kasih kepada Sanji dan memberitahu Luffy kalau Green Line adalah tempat berbahaya. Sesaat setelah itu, Gin kembali ke markas Don Creek. Kemudian dia membawa Don Creek yang telah kelaparan menuju restoran Berti. Setelah sampai di sana, Gin meminta bantuan Sanji lagi untuk memberi makanan kepada Don Creek. Beberapa saat kemudian, Sanji menyajikan makanan untuk Don Creek. Sesaat setelah perutnya terisi, Don Creek malah menyerang Sanji dan membuat kekacauan di tempat tersebut. Kemudian dia membawa makanan dari Berti untuk anak buahnya yang sedang kelaparan. Secara tiba-tiba, seseorang misterius membelah kapal dari bajak laut Don Creek menjadi 2. Dan ternyata dia adalah Draco Mihawk. Mihawk adalah salah satu Shichibukai yang bekerja untuk pemerintahan. Zoro pun kaget melihat Mihawk karena Mihawk adalah pendekar pedang nomor 1 di One Piece.
Maka dari itu, Zoro ingin mengalahkannya untuk menepati janji temannya, yaitu untuk menjadi pendekar pedang terkuat. Kemudian Zoro menantang Mihawk meskipun dia tahu kalau Mihawk berada di level yang berbeda. Setelah itu, terjadi pertarungan, akan tetapi Zoro dikalahkan oleh Mihawk dan membuatnya pingsan. Dan setelah itu, Zoro berjanji kepada Luffy untuk tidak kalah lagi dan menjadi pendekar pedang terkuat di dunia. Setelahnya, Zoro dibawa oleh Usopp menjauh dan mencari Nami yang telah kabur, karena Nami melihat bounty dari Arlong. Sedangkan Luffy akan menghadapi Don Krieg yang dibantu oleh Sanji. Singkat cerita, terjadi pertarungan yang sangat besar antara pasukan Don Krieg dan koki restoran Beraty. Luffy dan Sanji berusaha keras untuk mengalahkan Don Krieg dan pasukannya. Meskipun terluka parah, Luffy berhasil mengalahkan Don Krieg. Kejadian itu pun berakhir dan Gin membawa Don Krieg yang telah kehilangan kesadarannya. Beberapa saat kemudian, sebuah pesta diadakan di restoran Beraty. Kemudian para koki berterima kasih kepada Luffy. Lalu Luffy meminta Sanji untuk menjadi krunya lagi. Setelah melihat perjuangan Luffy dan teman-temannya untuk menggapai mimpinya, kemudian Sanji menerima tawaran Luffy untuk menjadi koki di krunya, karena Sanji juga mempunyai mimpi untuk menemukan All Blue. Sanji pun berharap kalau bergabung dengan Luffy, kemungkinan mimpinya bisa menjadi kenyataan. Setelah itu, Sanji mengucapkan terima kasih kepada para koki di sana, terutama untuk Zeff, karena Zeff telah berjasa untuk Sanji. Kemudian Luffy dan Sanji menuju ke pulau berikutnya untuk mencari Nami. Pada part kali ini, Luffy dan Sanji meneruskan perjalanannya untuk mencari Nami yang kabur. Beberapa saat kemudian, Yoshaku menemui Luffy mengatakan bahwa Nami sedang menuju Arlong Park. Dan kemudian, Yoshaku memberitahu Luffy bahwa yang dituju Nami adalah tempat yang berbahaya karena tempat itu dikuasai oleh bajak laut terkenal yaitu Arlong. Arlong bukanlah seorang manusia karena dia adalah spesies merman. Merman adalah spesies manusia ikan yang katanya memiliki kekuatan 10 kali lipat dari kekuatan manusia biasa. Beberapa saat kemudian, mereka menuju ke sana yang dimana mereka diikuti oleh sesosok monster yang kemudian monster itu menunjukkan diri dan menyerang mereka. Akan tetapi, monster itu dikalahkan dengan mudah oleh Luffy dan Sanji. Di sisi lain, Nami sudah sampai di sana. Dia langsung menuju ke tempat Arlong. Di lain tempat, Usopp, Johnny, dan Zoro tiba di sana. Yang kemudian, Zoro bertekad untuk membawa Nami atas perintah dari Luffy. Akan tetapi, Zoro dihentikan oleh Usopp dan Johnny karena tempat Arlong adalah tempat yang berbahaya. Yang kemudian, Usopp mengikat Zoro agar Zoro tidak ceroboh. Tetapi sesaat itu juga, ada anak buah Arlong yang menuju ke kapal yang ditumpangi oleh Usopp dan Zoro. Tanpa berpikir, Usopp dan Johnny meninggalkan Zoro yang sedang terikat di sana. Dan pada akhirnya, Zoro ditangkap dan dia dibawa ke tempat Arlong. Di sisi lain, Usopp dan Johnny menuju daratan dan mereka melihat sebuah desa yang telah hancur. Desa tersebut adalah desa Gosa. Dan beberapa saat kemudian, ada seorang bocah yang hampir membunuh Usopp karena bocah itu menganggap Usopp adalah manusia ikan. Dan secara tiba-tiba, datang seorang gadis yang menghentikan bocah tersebut. Kemudian Usopp ingin menyerangnya, akan tetapi, lagi-lagi gadis itu menghentikan Usopp sampai Usopp pingsan. Beberapa saat kemudian, Usopp terbangun di sebuah tempat di mana tempat tersebut adalah rumah sang gadis. Kemudian gadis itu memperkenalkan dirinya dan dia bernama Nojiko. Setelah itu, Usopp menjelaskan kenapa dirinya menuju pulau ini karena diperintah Luffy untuk membawa Nami yang telah kabur. Nojiko kaget ketika Usopp mengenal Nami. Dan ternyata, Nojiko adalah kakak Nami sekaligus desa Nami adalah desa Kokoyashi. Di sisi lain, Zoro dibawa ke tempat Arlong untuk diinterogasi. Dan setelah itu, Zoro kaget kalau Nami adalah kelompok dari bajak laut Arlong. Akan tetapi, Zoro berpikir kalau Nami hanya berakting. Yang kemudian, Zoro menguji Nami dengan menceburkan dirinya ke laut. Dan setelah itu, Nami menyelamatkannya. Dugaan Zoro ternyata benar kalau Nami memang berakting sebagai anggota bajak laut dari Arlong. Setelah itu, Nami membawa Zoro ke penjara bawah tanah. Di sisi lain, di desa Kokoyashi terjadi kericuhan di mana Arlong dan kawanannya ingin membunuh seseorang yang bernama Genzo. Genzo adalah seorang ketua di desa Kokoyashi. Akan tetapi, Arlong dihentikan oleh Usopp yang menembak dari kejauhan. Kejadian itu membuat Arlong marah, akan tetapi anak buahnya menghentikannya agar Arlong tidak merusak desa tersebut. Dan salah satu anak buah dari Arlong yang bernama Q mengejar Usopp.
Di sisi lain, Zoro dibebaskan oleh Nami, dan Nami meminta Zoro untuk meninggalkannya karena ini bukan urusannya. Beberapa saat kemudian, Zoro menghabisi anak buah Arlong yang ada di sana dan menunggu kedatangan dari Luffy. Nah, di sini kita bisa melihat kesetiaan dari Zoro kepada kaptennya, di mana Zoro tidak pergi dari pulau itu dan ingin membawa Nami. Setelah itu, Zoro melihat anak buah Arlong dan bertanya kepadanya tentang keberadaan dari Arlong. Anak buah Arlong yang bernama Hachi menjawab bahwa Arlong berada di desa Kokoyashi. Dengan senang hati, Hachi mengantar Zoro ke sana. Akan tetapi, Hachi tidak mengetahui kalau yang diberi tumpangan adalah Roronoa Zoro. Hachi pun menganggap Zoro adalah tamu dari Arlong. Di sisi lain, Sanji, Yoshaku, dan Luffy dengan cepat menuju pulau itu dengan memanfaatkan monster yang telah dikalahkannya. Akan tetapi, monster itu kelelahan dan membuat mereka berbelok ke sebuah tempat. Dan pada akhirnya, kapalnya terbang dan menghantam Zoro yang sedang lewat. Di sisi lain, Arlong telah kembali dan dia melihat anak buahnya telah dibantai oleh Roronoa Zoro. Sedangkan Q juga kembali dan berhasil menangkap Usopp. Kemudian Arlong berasumsi kalau Usopp berada dalam kawanan Roronoa Zoro. Setelah itu, Nami pun datang. Singkat cerita, Usopp ditusuk oleh Nami dan terjebur ke laut. Akan tetapi, itu hanya akal-akalannya Nami untuk membiarkan Usopp agar bisa kabur dari tempat tersebut. Beberapa saat kemudian, Nami menemui kawanan topi jerami dan meminta Luffy untuk pergi dari pulau ini, karena ini bukan urusannya. Kemudian Luffy tidak mendengar perkataan dari Nami dan Luffy akan tetap di sini. Dan setelah itu, Usopp akhirnya bertemu dengan Luffy yang kemudian dilanjutkan oleh Nejiko yang datang dan meminta kawanan Luffy untuk pergi. Kemudian Nejiko juga menjelaskan masalah antara Nami dan bajak laut Arlong. Di sisi lain, Luffy tidak ingin mendengar itu dan kemudian pergi begitu saja. Setelah itu, Nejiko melanjutkan ceritanya di mana Nami pada masih kecilnya dia hidup berbahagia bersama kakak dan ibu angkatnya yang bernama Belmer. Tetapi setelah bajak laut Arlong datang dan membuat peraturan di desa tersebut, setiap orang harus membayar setiap bulan kepadanya. Jika salah satu orang tidak membayar, maka orang itu akan dibunuh. Kejadian itu menimpa keluarga Nami yang dimana Belmer tidak sempat membayar iuran kepada Arlong. Pada saat itu, Belmer mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan Nami dan Nojiko karena Nami dan Nojiko sudah dianggapnya sebagai anaknya sendiri. Dan di saat itu, Arlong mengetahui bahwa Nami bisa menggambar sebuah peta yang kemudian Arlong ingin memanfaatkannya. Kemudian Arlong memberi kesepakatan kepada Nami untuk membuatkannya peta dan jika tidak mau, maka penduduk di desanya akan dibunuh. Beberapa saat, Nami dijadikan anak buahnya. Setelah itu, Arlong memberi harapan manis kepada Nami kalau dirinya bisa mengumpulkan uang 100 juta berry, maka dirinya bisa bebas dari bajak laut Arlong, sekaligus desa Kokoyashi bebas dari peraturannya. Karena itu, Nami menjadi kucing pencuri bajak laut untuk mengumpulkan uangnya. Kemudian Nami pergi ke desa Kokoyashi untuk merenungkan dirinya yang sedang stres. Beberapa saat kemudian, para angkatan militer datang yang dipimpin oleh Nezumi. Nezumi ternyata adalah bawahan dari Arlong, karena Arlong sudah menyewanya agar para angkatan laut tidak memburu Arlong. Dengan syarat, Arlong harus membayar Nezumi di setiap bulannya. Kemudian Arlong yang tidak menginginkan Nami pergi dari bajak lautnya memberitahu Nezumi untuk mengambil uang 100 juta berry yang ia sembunyikan, karena Nami hampir sedikit lagi bisa menembus desa Kokoyashi. Setelah sampai di sana, mereka menyuruh Genzo untuk menunjukkan tempat tinggal Nami. Setelah di sana, Nami kaget karena Nezumi ingin mengambil uang yang ia sembunyikan. Dengan kerasnya, Nami mencegah para angkatan laut untuk tidak mengambilnya. Genzo yang sudah tidak tahan menahan amarahnya kemudian mengungkapkan kepada Nezumi bahwa uang itu dikumpulkan oleh Nami untuk menebus desa Kokoyashi. Akan tetapi, Nezumi menghiraukannya dan meminta anak buahnya mencari lagi. Dan akhirnya, peti yang disembunyikan oleh Nami telah ditemukan. Beberapa saat kemudian, Nezumi mengarahkan senjata kepada Nami di mana Nami ingin menyerangnya. Akan tetapi, Nami dilindungi oleh kakaknya yaitu Nojiko. Setelah mendapatkan petinya, Nezumi dan bawahannya pergi dari desa itu. Setelah kejadian itu, Nami pergi ke tempat Arlong dengan sangat marahnya. Sesaat setelah di sana, Nami membentak Arlong karena telah melanggar janjinya. Akan tetapi, Arlong dengan sifat bajak lautnya dengan sigap menanggapi pertanyaan dari Nami di mana Arlong tidak melanggar janji tersebut. Hal itu membuat Nami lebih marah lagi dan akhirnya Nami kembali ke desa Kokoyashi. Setelah itu, Nami menenangkan para penduduk kalau dia akan mencari uang lagi untuk menebusnya.
Akan tetapi, para penduduk desa sudah tidak tahan dengan penderitaan dari Nami. Yang kemudian, para penduduk mendatangi Arlong. Di sisi lain, Luffy yang mendengar kericuan tersebut mendatangi Nami yang sedang putus asa. Kemudian Nami meminta Luffy untuk menolongnya. Dengan senang hati, Luffy menolong Nami karena Nami adalah navigator di kapalnya. Kemudian Luffy dan kawan-kawannya bersiap-siap untuk menghancurkan bajak laut Arlong. Di sisi lain, penduduk desa yang akan menyerang Arlong dihentikan oleh Yoshaku dan Johnny, karena para penduduk belum kuat untuk mengalahkan Arlong. Sesaat itu juga, Luffy dan kawan-kawannya datang dan menjebol tempat tersebut yang kemudian menghajar Arlong. Dan secara tiba-tiba, Hachi memanggil monster yang dimana monster itu ternyata makhluk yang tinggal di lautan Green Line. Setelah itu, monster itu melihat Luffy yang kemudian monster itu ketakutan. Tetapi Arlong mengancam monster itu agar menyerang mereka. Akan tetapi, Luffy dengan marahnya melempar monster itu ke langit. Dan kemudian, Arlong membuat permainan di mana Arlong melemparkan Luffy ke laut karena Arlong tahu kalau Luffy adalah pemakan buah iblis. Permainan Arlong cukup mudah di mana Zoro, Sanji, dan Usopp harus mengalahkan anak buahnya untuk menyelamatkan kaptennya. Pertarungan pertama yaitu Zoro melawan Hachi. Pertarungan kedua yaitu Sanji melawan Kurobi. Sedangkan Usopp melawan Chu. Kita mulai dari pertarungan antara Zoro dengan Hachi di mana Zoro sedang terluka parah. Akan tetapi, Zoro berhasil mengalahkan Hachi dengan ambisinya yang cukup kuat. Pertarungan kedua yaitu Sanji yang bertarung dengan Kurobi. Pertarungan mereka berada di bawah laut yang dimana itu menguntungkan Kurobi. Akan tetapi, Sanji bisa mengalahkannya. Sedangkan Usopp melawan Chu dengan kecerdikannya yang akhirnya dia berhasil mengalahkannya. Dan pada akhirnya, Sanji berhasil menghancurkan pengekangan Luffy. Pertarungan terakhir yaitu Luffy bertarung dengan seluruh kekuatannya untuk melawan Arlong. Di tengah-tengah pertarungan, Luffy merusak ruangan yang digunakan oleh Nami untuk menggambar peta dari Arlong. Di saat-saat terakhir, Luffy menggunakan jurusnya yang membuat bangunan dari markas Arlong hancur. Dan setelah itu, Luffy berkata kepada Nami, "Maukah kau menjadi navigator di kapal kami?" Dengan sangat dramatis, Nami menerima ajakan darinya. Kemudian para penduduk desa tersebut mengadakan pesta atas terbebasnya desa Kokoyashi. Kejadian itu membuat Nami menjadi lega, karena dirinya bisa tertawa maupun menangis dengan lepas. Keesokan harinya, bajak laut topi jerami bersiap-siap pergi dan mengucapkan selamat tinggal kepada para penduduk yang ada di sana. Pada part ini, kita diperlihatkan di mana tujuan bajak laut topi jerami yaitu menuju Locktown, di mana Locktown adalah jalan satu-satunya menuju Green Line. Dan di sana juga adalah tempat lahir sekaligus tempat eksekusi bajak laut dari Goldie Roger. Di sisi lain, kita juga diperlihatkan Buggy yang terdampar di suatu tempat akibat Luffy menerbangkannya. Dan kemudian, Buggy mencari cara untuk keluar dari pulau tersebut. Dan secara tiba-tiba, ada bajak laut Alvida yang kebetulan lewat dan menolong Buggy. Nah, di sini, Alvida tampak berbeda dengan sebelumnya karena dia telah memakan buah iblis Sube Sube no Mi, di mana buah iblis itu bisa mengubah bentuk tubuhnya yang semula tidak menarik, sekarang menjadi lebih anggun dan menarik. Saat di sana, Alvida menawarkan sebuah kesepakatan kepada Buggy untuk menangkap dan menghancurkan bajak laut topi jerami. Menurut informasi yang beredar di Locktown, ada seorang marinir angkatan laut yang bernama Smoker. Smoker diduga adalah pemakan buah iblis bertipe Logia yang bernama Moku Moku no Mi, di mana buah iblis tersebut memiliki kekuatan untuk mengubah bentuk tubuhnya menjadi asap. Dan dia juga memiliki senjata yang terbuat dari batu laut, di mana senjata itu dikhususkan untuk melemahkan pengguna buah iblis, karena kelemahan pengguna buah iblis adalah sesuatu yang berkaitan dengan air. Maka dari itu, Smoker dianggap berbahaya bagi para bajak laut. Di sisi lain, para rekan Luffy berpencar di mana Luffy ingin melihat tempat eksekusi Raja Bajak Laut Goldie Roger. Sedangkan Zoro berjalan-jalan sambil mencari toko yang menjual pedang karena kedua pedangnya telah hancur. Maka dari itu, Zoro mencari penggantinya. Di bagian lain, Sanji mencari bahan makanan dan berjalan di sekitar kota tersebut. Sedangkan Usopp mencari perlengkapan atau alat untuk memperkuat senjatanya. Lalu Nami berkeliling sambil mencari informasi tentang lautan Green Line. Kita kembali di mana perjalanan Luffy di mana ia ingin melihat tempat eksekusi. Di sana, dia juga berpapasan dengan Smoker, akan tetapi Smoker belum mengetahui kalau orang yang ia temui adalah bajak laut topi jerami. Dan setelah mengikuti instruksi dari Smoker, Luffy masuk ke dalam sebuah bar di mana bar tersebut sudah tak terpakai. Dan di sana, Luffy bertemu seorang pemilik kedai tersebut dan kemudian Luffy bertanya, "Apakah kau mengenal Raja Bajak Laut Goldie Roger?"
Pemilik kedai menjawab iya dan kemudian menjelaskan masa lalu dari bar miliknya yang biasanya Goldie Roger bersinggah ke tempat itu untuk meminum sake. Dan dahulunya, bar ini ramai sekali, tapi sesaat setelah kematian Roger, kedai ini menjadi sepi sampai sekarang. Luffy yang mendengar cerita dari pemilik kedai tersebut membuatnya menjadi semangat. Yang kemudian, dia meninggalkan kedai tersebut dengan senyuman, di mana pemilik kedai tersebut sungguh kaget melihat senyuman Luffy yang mirip dengan Roger. Di sisi lain, saat perjalanan, Zoro yang ingin membeli pedang dan dia melihat kericuhan yang terjadi di depannya. Dan setelah melihat kejadian tersebut, Zoro kaget karena dia melihat gadis yang serupa dengan teman masa kecilnya yang bernama Kuina. Bukan hanya fisiknya saja, tapi juga kemampuan berpedangnya. Dan itu membuat Zoro salah tingkah yang kemudian membuat kacamata gadis tersebut pecah. Zoro tampak malu-malu dengan gadis tersebut, di mana gadis tersebut meminta Zoro untuk mengganti kacamatanya yang rusak. Yang kemudian, gadis itu memperkenalkan dirinya yang bernama Tashigi. Beberapa saat kemudian, Zoro diperintah Tashigi untuk membantu membersihkan markas Angkatan Laut yang berada di Locktown. Zoro pun kaget karena Tashigi adalah pasukan Angkatan Laut. Akan tetapi, Zoro menerima tawarannya. Sesaat setelah sampai di sana, Zoro membersihkan sebagian tempat di sana dan kemudian Zoro mendengar pembicaraan pasukan Angkatan Laut kalau Roronoa Zoro sedang berada di pulau ini. Itu membuat Zoro kaget dan kemudian dia lari dari tempat tersebut. Lalu Tashigi yang tidak mengetahui kalau Roronoa Zoro adalah orang yang menggantikan kacamatanya dengan uang. Saat setelah kabur dari markas Angkatan Laut, Zoro menuju ke toko peralatan pedang. Secara tiba-tiba, Tashigi datang ke tempat tersebut. Sesaat di sana, Zoro tertarik dengan suatu pedang di mana pedang tersebut adalah pedang kutukan yang bernama Sandai Kitetsu. Kemudian, sang pemilik toko takjub dengan keteguhan Zoro yang kemudian memberikan pedang lagi kepada Zoro. Pedang kedua tersebut bernama Yuba Shiri yang dimana Yuba Shiri termasuk pedang paling kuat. Pada akhirnya, Zoro mendapatkan penggantinya secara gratis dari pemilik toko tersebut. Di sisi lain, Smoker diberitahu oleh prajuritnya bahwa yang ia temui di perjalanan adalah Monkey D. Luffy. Dan setelah itu, pasukan Angkatan Laut berpencar untuk menangkap semua kru dari bajak laut topi jerami. Di tempat lain, bajak laut Alvida dan bajak laut Buggy datang ke Locktown untuk membalaskan kekalahannya dari Luffy. Yang kemudian, mereka berpencar di setiap penjuru kota. Beberapa saat kemudian, Buggy bertemu dengan Luffy sampai akhirnya terjadi kericuhan di mana terjadi kejar-kejaran antara Luffy dengan Buggy. Di sisi lain, Usopp dan Nami bertemu dengan seorang yang misterius. Singkat cerita, orang misterius tersebut mengetahui kalau Usopp adalah anak dari Yasop, yang dimana dulunya orang misterius tersebut pernah dikalahkan dalam duel 1 lawan 1. Kemudian mereka melakukan sebuah kompetisi di mana mereka berdua harus menembak dari kejauhan dan siapa yang berhasil maka ia akan memenangkan pertandingan tersebut. Yap, dan ternyata pemenang dari pertandingan tersebut adalah Usopp. Orang misterius tadi tampak heran dengan kemampuan Usopp karena dia bisa menembak sejauh 50 meter di mana tembakan tersebut tepat sasaran. Padahal, alat yang ia gunakan bukanlah sebuah tembakan melainkan ketapel yang ia punya. Sesaat setelah itu, orang misterius tadi mengakui kalau Usopp adalah seorang penembak jitu yang mungkin bisa mengalahkan ayahnya. Di sisi lain, semua rekan Luffy kaget karena identitasnya telah terbongkar dan kemudian mereka menuju ke tempat eksekusi Goldie Roger. Luffy di sana telah tertangkap oleh bajak laut Alvida dan Buggy. Dan di sana, Luffy telah dipasung di tempat eksekusi Goldie Roger. Yang kemudian, Buggy ingin memenggal kepala Luffy. Akan tetapi, semua itu gagal karena secara tiba-tiba, sambaran petir yang sangat besar menyambar Buggy. Dan akhirnya, Luffy bisa lepas dari pasungan tersebut, yang kemudian Luffy menyuruh semua rekannya untuk lari menuju Green Line. Akan tetapi, Smoker dan pasukan angkatan lautnya menghadangnya. Yang kemudian, pelarian Luffy menjadi terganggu sampai akhirnya Luffy tertangkap oleh Smoker. Namun, terjadi hal tak terduga di mana Smoker dihentikan oleh orang misterius yang kemudian membuat Luffy bisa lari dari tangkapan tersebut. Dan setelah itu, suasana menjadi kacau, di mana iklim menjadi berubah-ubah ditambah badai yang secara tiba-tiba datang. Yang kemudian, kawanan topi jerami bisa melarikan diri dan menuju Green Line. Dan akhirnya, mereka berhasil. Sesaat setelah itu, suasana menjadi tenang dan hawa juga mulai mereda. Namun, mereka dihadapkan dengan sesuatu yang sangat tidak diinginkan, di mana jika mereka ingin menuju Green Line, mereka harus melewati gunung yang sangat tinggi, di mana gunung tersebut adalah perbatasan dengan Green Line atau bisa disebut juga Reverse Mountain.
Sesaat setelah di dekat gunung tersebut, mereka melihat air terjun di mana air terjun tersebut sangat aneh karena airnya bukan mengarah ke bawah, melainkan airnya naik ke atas. Dan ternyata, itu adalah salah satunya cara untuk melewati gunung tersebut. Setelah itu, mereka menaiki gunung dan akhirnya mereka berhasil, meskipun saat perjalanannya, mereka terombang-ambingkan dengan arus yang sangat kuat. Bagi kalian yang belum mengetahui lautan Red Line dan Green Line, kita akan menjelaskannya tentang peta maupun keadaan yang ada di dunia anime One Piece, di mana lautannya terbagi menjadi 4, yaitu North Blue, East Blue, South Blue, dan West Blue. Sekaligus, apa itu Red Line? Red Line adalah sebuah garis di mana garis tersebut adalah garis merah. Nah, kenapa dinamai garis merah? Karena zona tersebut tidak bisa dilewati oleh kapal. Dan sekaligus, Red Line adalah pembatas antara 4 pulau yang ada di One Piece. Nah, mungkin itu adalah akhir cerita dari Arc East Blue, yang kemudian nanti akan dilanjutkan dengan Arc Alabasta. Dan itulah awal perjalanan dari bajak laut topi jerami dalam mengarungi lautan Green Line. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.